dan rekan-rekan semua yang hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan tentunya untuk melaksanakan aktivitas. Dan yang kedua, permohonan maaf kami, di mana kami mohon waktunya Bapak dan Ibu semua untuk hadir di tengah-tengah waktu hari Minggu ya, hari libur, hari berkumpul dengan keluarga. Namun demikian memang ini harus kita lakukan pada pagi hari ini karena ini harus segera dikarenakan memang kita sudah memasuki tepat pada hari ini tanggal 1 Februari 2026. Dan yang ketiga juga mohon kiranya nanti Bapak dan Ibu yang hadir baik itu Kelsi di Provinsi serta Katimker untuk bisa betul-betul bisa memperhatikan terkait dengan apa yang akan kami sampaikan. Jadi mohon izin Bapak dan Ibu terkait pada agenda pada pagi hari ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Andre selaku KTU di Pusat Penelitian Pertanian bahwa ada dua agenda yang akan kami sampaikan. Yang pertama terkait dengan bagaimana mekanisme pemenuhan kebutuhan perkantoran bagi Bapak dan Ibu para penyuluh pertanian. Dan yang kedua terkait dengan update progres administrasi khususnya kaitan dengan bagaimana mekanisme kenaikan gaji dan juga pensiun untuk memenuhi waktu pensiun yang akan memasuki masa pensiun. Jadi kiranya hal ini menjadi perhatian kami khususnya di Sekretariat Badan BPSDMP dikarenakan masih banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman para penyuluh pertanian kaitan dengan kebutuhan perkantoran dan juga tadi proses bagaimana kalau kita ingin mengajukan pensiun seperti itu. Karena pada saat rapat kemarin dengan Pak Sekjen terkait dengan rakor ya monitoring banyak pertanyaan-pertanyaan khususnya dari tenaga ahli menteri yang menyampaikan terkait bahwa Bapak dan Ibu para penyuluh pertanian di lapangan masih belum memahami secara betul terkait dengan proses-proses seperti itu. Baik, untuk selanjutnya mungkin kita akan mulai langsung saja. Jadi Bapak dan Ibu, ini di hari Minggu ya, pagi hari kami memang nanti mungkin agak sedikit cepat saja karena juga mungkin Bapak dan Ibu juga punya aktivitas lain. Begitu kami mohon kiranya konsentrasi penuh dan fokus terkait dengan apa yang akan kami sampaikan. Kami mohon bantuan Pak Teddy untuk bisa men-share screen terkait dengan bahan tayangnya. Baik, Bapak dan Ibu. Jadi dalam 1 minggu terakhir kemarin kami menerima arahan dari pimpinan untuk bisa segera memenuhi kebutuhan perkantoran sehari-hari bagi Bapak dan Ibu para penyuluh pertanian ASN ya yang bertugas di wilayah provinsi, kabupaten, kota, dan kecamatan. Untuk itu kami bersama dengan tim di Sekretariat Badan dan juga teman-teman dari Pusat Penelitian Pertanian dan juga dari Inspektorat Jenderal Pertanian telah menyusun draft juknis dan saat ini juknis tersebut dalam proses penandatanganan oleh Ibu Kepala Badan. Lanjut. Nah, latar belakang juknis ini Bapak dan Ibu perlu kami sampaikan bahwa pertama terkait dengan alih status fungsi penyuluh pertanian yang mungkin seperti telah kita ketahui per 1 Januari kemarin bahwa Bapak dan Ibu para penyuluh pertanian telah menjadi pegawai pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian. Yang kedua tentunya perpindahan status ini membawa dampak atau implikasi terhadap perubahan tata kelola khususnya pembinaan, penugasan, serta dukungan operasional penyuluh pertanian, ASN. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana pemenuhan kebutuhan perkantoran sehari-hari. Dan yang ketiga, latar belakangnya kaitan dengan kebutuhan perkantoran sehari-hari yang menjadi prasyarat penting dalam melaksanakan tugas administrasi, pelaporan, koordinasi, dan dokumentasi. Dan ini sangat penting buat Bapak dan Ibu. Selanjutnya juga belum adanya pengaturan yang jelas terkait dengan kewenangan dan ketidakefisienan anggaran. Dan untuk itu makanya diperlukanlah juknis dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan perkantoran sehari-hari yang akan berjalan efektif, efisien, terorganisasi, dan juga aman bagi kita semua. Lanjut. Nah, dasar hukumnya mungkin tidak saya perbandingkan satu-satu, yang pasti adalah Inpres nomor 3 tahun 2025 tentang pendayagunaan penyuluh pertanian dan terakhir terkait dengan putusan Kepala Badan BPSDMP nomor 24 tahun 2026. Di dalamnya terkait juga undang-undang terkait undang-undang nomor 16 tahun 2026 dan undang-undang nomor 39 tahun 2008. Lanjut. Nah, maksud dari juknis ini Bapak dan Ibu adalah memberikan acuan operasional dan administratif dalam rangka memenuhi kebutuhan perkantoran sehari-hari bagi penyuluh pertanian dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya. Dan tujuannya tentunya yang pasti adalah menjamin tersedianya dukungan perkantoran memadai bagi Bapak dan Ibu penyuluh pertanian. Yang kedua, mewujudkan keseragaman standar dukungan kerja pasca pengalihan Bapak dan Ibu ke pusat.
Yang ketiga, mendukung peningkatan kinerja. Nah, ini yang juga menjadi yang sangat penting. Dan keempat adalah menjadi dasar pengelolaan anggaran, seperti itu. Lanjut. Sasaran dari juknis ini atau pemenuhan kebutuhan perkantoran ini adalah Bapak dan Ibu ya, penyuluh pertanian ASN yang bertugas pada 38 provinsi dan 514 kabupaten kota, serta juga koordinator BPP yang bertugas di kecamatan. Lanjut. Ruang lingkup, nanti ya kami akan sampaikan terkait dengan peran dan tanggung jawab, terkait dengan pembiayaan, terkait bagaimana mekanisme dan alur pelaksanaan, dan terakhir terkait monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Lanjut. Nah, Bapak dan Ibu, terkait peran dan tanggung jawab, ini kita lihat ada 6 ya, yang memang menjadi peran sentral kita dalam pelaksanaan juknis ini. Yang pertama, khususnya adalah penyuluh pertanian ASN. Nah, ini penyuluh pertanian ASN akan mengidentifikasi kebutuhan perkantoran sehari-hari sesuai dengan beban kerjanya. Yang kedua, juga penyuluh pertanian ASN akan mengajukan usulan kebutuhan secara periodik atau bulanan. Yang ketiga, penyuluh pertanian ASN akan menggunakan sarana perkantoran secara bertanggung jawab. Dan yang keempat, melakukan pencatatan penggunaan secara tertib. Dan tentunya yang terakhir, mendokumentasikan pertanggungjawaban keuangan yang asli yang dipersyaratkan telah sesuai dan disimpan serta siap untuk diaudit pada saat diperlukan. Sedangkan untuk koordinator BPP, peran dan tanggung jawabnya meliputi bagaimana nanti akan menyiapkan rekapitulasi usulan kebutuhan sehari-hari bagi penyuluh pertanian ASN yang bertugas di wilayah kecamatan. Dan yang kedua, bagaimana mengajukan rekapitulasi usulan kebutuhan sehari-hari kepada Ketua Tim Kerja Pengelolaan Administrasi Penyuluh atau Katinker ya di tingkat kabupaten kota. Selanjutnya, tugas Katinker di kabupaten kota adalah membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak terkait dengan kebutuhan sehari-hari perkantoran bagi penyuluh pertanian ASN di kabupaten kota, dan juga menyetujui usulan kebutuhan sehari-hari tersebut untuk selanjutnya direkap dan membuat rekapitulasi usulan kebutuhan sehari-hari dari koordinator BPP. Dan yang ketiga, sama dengan di penyuluh pertanian ASN, bagaimana mengarsipkan pertanggungjawaban keuangan asli yang disyaratkan telah sesuai dan disimpan serta siap untuk diaudit pada saat diperlukan. Selanjutnya, untuk peran dan tanggung jawab di tingkat provinsi, khususnya di KLC provinsi, Bapak dan Ibu, membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebutuhan sehari-hari perkantoran bagi penyuluh pertanian ASN provinsi ya khususnya. Terus yang kedua, menyetujui usulan kebutuhan sehari-hari penyuluh pertanian ASN yang bertugas di provinsi untuk dibuat rekapitulasi. Dan yang ketiga adalah mengarsipkan pertanggungjawaban keuangan asli yang dipersyaratkan telah sesuai dan disimpan serta siap untuk diaudit pada saat diperlukan. Sedangkan di tingkat pusat, ini Bapak dan Ibu, pejabat membuat komitmen ya, mempunyai peran dan tanggung jawab. Yang pertama, PPK akan menetapkan tim verifikasi usulan dokumen pertanggungjawaban dan dari penyuluh. Yang kedua, melakukan verifikasi dan validasi usulan kebutuhan dan dokumen pertanggungjawaban dari penyuluh. Yang ketiga, menetapkan prioritas pemenuhan mana-mana saja yang akan segera bisa di reverse seperti itu. Selanjutnya yang keempat, mohon izin Pak Teddy, saya sharekin lagi, hilang. Yang keempat, melaksanakan pemenuhan dan distribusi sesuai dengan kebutuhan anggaran yang tersedia. Dan yang kelima, melakukan pencatatan dan pengendalian administrasi. Selanjutnya, tugas bendahara pusat adalah melakukan pembayaran atau pengembalian dana kembali atau reimburse secara transfer bank melalui rekening penyuluh pertanian ASN yang ditetapkan sebagai Ketua Kelompok Pengelolaan Penyuluhan Pertanian Provinsi dan Ketua Tim Kerja Pengelolaan Administrasi Penyuluh dan Kinerja Penyuluh Pertanian di Kabupaten Kota. Lanjut. Nah, Bapak dan Ibu, pembiayaan pemenuhan kebutuhan perkantoran sehari-hari bagi Bapak dan Ibu itu akan dibebankan kepada DIPA BPSDMP Pusat ya, dengan anggaran, dengan alokasi dana itu 100.000 per orang per bulan. Ya, sekali lagi 100.000 per orang per bulan dengan kurun waktu 11 bulan. Jadi Bapak dan Ibu kemarin memang awalnya alokasi anggaran ini sebesar 80.000 selama 12 bulan. Namun demikian, karena memang kemarin Januari kita masih persiapan dan tentunya masih menyiapkan juga juknisnya, payung hukum kita,
sehingga